Mahkamah Agung merotasi 199 hakim dan 68 panitera termasuk di Pengadilan Negeri Wilayah Jakarta dan Surabaya. Ada 61 hakim yang bertugas di 4 Pengadilan Negeri Jakarta digantikan hakim dari berbagai daerah. Rotasi hakim diputuskan dalam rapat pimpinan Mahkamah Agung Selasa pekan ini. Hal yang baru adalah para hakim yang dimutasi wajib melaporkan LHKPN dalam waktu 2 pekan. Mereka juga diminta memperbaharui data keluarga, termasuk informasi bank dan nomor rekening mereka. Dalam keterangan tertulis kepada Kompas TV, juru bicara Mahkamah Agung, Yanto menyebut promosi dan mutasi hakim adalah agenda rutin di Mahkamah Agung. Yanto klaim ada atau tidaknya peristiwa penangkapan pada hakim, promosi dan mutasi adalah langkah MA mencegah korupsi di sistem peradilan. Saudara, rotasi besar-besaran hakim dilakukan usai ditemukan kasus suap dalam perkara korupsi CPO yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung. 71 hakim dari wilayah Jakarta dan Surabaya dipindah tugaskan ke daerah lain. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat misalnya, dari 35 hakim total, ada sebanyak 11 hakim yang dipindahkan ke pengadilan-pengadilan lain di daerah. Sementara 11 hakim dari total 28 hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga ikut terkena rotasi. Begitu pula dengan 13 hakim dari 30 hakim PN Jakarta Selatan, 14 hakim dari total 30 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan 12 hakim dari 24 hakim di PN Jakarta Utara. Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Golkar, Adis Kadir, mengapresiasi keputusan Ketua Mahkamah Agung Sunarto yang memutasi 199 hakim dan 68 panitera khususnya yang berada di Jakarta. Adis menyebut perombakan dapat menjadi pembelajaran bagi para hakim yang mempunyai niatan transaksional dalam memutus perkara. Mahkamah Agung merotasi 199 hakim dan 68 panitera. Pertanyaannya, apakah ini merupakan bentuk bersih-bersih di pengadilan? Kami akan bahas bersama mantan Hakim Agung, Gayus Lumbun. Selamat malam, Pak Gayus. Selamat malam, Mbak Audi. Ya, Pak Gayus, jadi kalau ada rotasi 199 hakim di berbagai daerah, terutama yang paling banyak ini di PN Jakarta Pusat, apakah pertanyaannya ini kemudian bisa menjadi cara yang paling baik untuk bersih-bersih di lingkungan peradilan nih, untuk tidak ada lagi mafia peradilan? Ya, tentu kita akan sangat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk menunjukkan bahwa Mahkamah Agung peduli terhadap situasi yang semakin memburuk untuk masyarakat percaya pada pengadilan, di mana semua melihat transaksional terjadi di situ. Orang takut ke pengadilan karena yang benar bisa salah, yang membunuh bisa dibebaskan, yang melanggar peraturan bisa dilepaskan, padahal uangnya besar sekali itu dengan imbalan hanya 60 miliar saja. Ini ironi sekali, namun kita apresiasi lah bagaimana Mahkamah Agung ini sudah mengambil langkah drastis, mutasi besar-besaran. Tapi tanya kepada saya, apakah ini efektif untuk menjadikan lembaga kita bersama, ini lembaga masyarakat juga yang bernama pengadilan, yang memberi keadilan? Saya menjawab akan dapat kelihatan sangat jauh dari harapan bisa menjadikan perubahan yang permanen. Kenapa? Karena ini tidak sekedar mutasi seperti ini, hanya jumlahnya besar-besaran, tetapi langkahnya sama saja, hanya memutasi, tidak mengevaluasi yang terbuka. Ini yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Saya mengusulkan berkali-kali, bahkan saya sudah mulai merancang untuk menulis surat ke Presiden yang baru sekarang, Pak Prabowo, agar dilakukan secara nasional dipimpin oleh Presiden yang membentuk satu tim independen agar bisa menilai hakim mana yang bagus dipertahankan, yang jelek diganti dengan berbagai metode nantinya agar betul-betul setiap pengadilan mempunyai pimpinan hakim yang
yang bisa memberi motivasi pada anggota-anggotanya. Pak Gayus, tapi kalau bisa dalam hal ini 199 yang dimutasi kan katanya ada yang hal baru nih, seperti misalnya pelaporan kembali LHKPN, kemudian juga mencatat kembali, melaporkan kembali nomor rekening, kemudian daftar keluarga dan lain sebagainya. Ini artinya juga tidak membuat sesuatu hal yang baru nih, agar nanti tidak ada lagi mafia peradilan. Sangat jauh dari harapan. Kalau hanya mutasi syaratnya LKHPN, itu kan semua pejabat melakukan. Kami juga tiap 2 tahunan, baik sebelum sedang menjabat maupun setelah pensiun, itu kami melaporkan. Ya, itu hal yang biasa untuk dilakukan pada setiap. Mungkin sedikit yang akan menjadi baik adalah hanya efek jera. Hakim takut. Tetapi takut ini sudah kalah dengan kesempatan yang ada. Kalau korupsi itu by need, kemudian by chance, dan kemudian greedy, itu memang tiga konsep yang ada di teori korupsi. Karena ini berkaca kepada yang terakhir saja, Pak Gayus, pada kasus yang ekspor CPO ini bukan hanya melibatkan satu orang ya, tetapi banyak orang di dalam ya. Ini melibatkan banyak unsur, termasuk adanya panitera ikut, advokat ikut. Jadi artinya memang kita mulai penentunya hakim. Maka kita mulai mengevaluasi hakimnya dulu. Saya tawarkan beberapa teori untuk mengevaluasi hanya pimpinan-pimpinan pengadilan seluruh Indonesia, ketua dan wakil ketua. Dia bertanggung jawab untuk melakukan penindakan dan melalui pengawasan. Kalau anggotanya ada yang kurang benar, bisa dengan berbagai cara. Ini yang penting jika kita menemukan bibit-bibit yang bersih. Ini sekarang mengisi air bersih ke air kotor, sama juga. Apakah jamin hakim yang dimutasi itu lalu berubah? Kita memilih tidak yang berubah saja, yang baik. Untuk diisikan ke lembaga kita ini, yang jelek diganti. Itu konsep yang bagi saya mutlak untuk dilakukan karena kita akan mendapat wajah baru, 100% baru, yang baik ditambah dengan yang baik. Begitu. Nah, tapi kalau gitu Pak Gayus, pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Pak Gayus juga lama atau tidaknya suatu hakim yang berada di satu pengadilan ini juga berpengaruh terhadap integritas mereka nih? Makanya akhirnya di rolling mungkin dalam waktu yang lebih cepat dari biasanya. Ya rolling hanya pindah tempat saja. Kalau jiwanya memang greedy, serakah, dia bertugas dimanapun tetap serakah. Jiwa ini harus dipilih. Mana yang greedy, mana yang tidak serakah. Itu tujuannya. Jika kalau begini kan cuma ini turn of duty yang biasa, yang melakukan bagaimana memindahkan saja. Ini bukan solusi bagi saya, baru ini upaya baik, tujuan baik, dan langkah-langkah yang menunjukkan bahwa MA peduli. Cuma itu kalau di pandangan saya. Yang perlu harus dilakukan betul-betul di saat seperti ini. Karena ini berulang terus di banyak pengadilan. Tidak hanya di Surabaya, Jakarta. Di kelas B pun terjadi juga. Jadi ini harus secara utuh dilakukan evaluasi yang bagus, tetap dipertahankan. Itu langkah yang baik. Dan ini saya minta agar dipilih oleh Presiden, karena ini kan internal. Kalau ini apakah Mahkamah Agung juga dievaluasi? Kan tidak. Tidak ada Mahkamah Agung juga yang mau dipindah kemana. Tapi paling tidak apa langkah untuk menilai Hakim Agung yang 10 orang itu, pimpinan dari Mahkamah Agung. Kemudian anggotanya di zaman saya 50, mungkin ini ya sekitar sama 50-an. Jadi inilah yang kira-kira perlu kita perhatikan. Ini kita apresiasi, tapi saya tidak memandang ini solusi. Masih jauh dari solusi, karena hanya pindah saja, mutasi saja. Oke, karena takut ini juga hanya tadi ya dibilang bukan solusi jangka panjang ya, artinya mungkin hanya membuat kembali trust publik dalam waktu singkat, karena yang terakhir ekspor CPO itu ya Pak, tapi mungkin saja belum tentu akhirnya melunturkan semua potensi-potensi mafia peradilan di seluruh Indonesia ya. Betul Mbak Audrey, itu pendapat saya tadi, sehingga ini baik, tapi ini mungkin sekedar untuk kembali meyakinkan. Nantinya saya mengharapkan Presiden kepala negara untuk bisa mengatur tidak internal seperti ini. Ini hanya internal Mahkamah Agung yang punya inisiatif. Oke, kalau ada yang berpendapat juga untuk memperluas wewenang dari Komisi Yudisial, Pak Gayus? Saya sepakat, karena itu pengawas eksternal. Seperti apa tambahnya? Bahwa KY boleh melakukan intervensi di bidang percakapan melalui telepon, menyadap misalnya. Jadi KY bisa melakukan secara eksternal
melalui penyadapan, pembicaraan semua tersadap oleh KY. Yang hari ini memang boleh menyadap melalui penegak hukum lain. Oke, ada beberapa usulan juga yang disuarakan tadi oleh Pak Gayus, karena tadi pandangannya adalah dengan merotasi 199 ini bukan merupakan solusi jangka panjang ya untuk bersih-bersih mafia peradilan di Indonesia. Terima kasih Prof. Gayus Lumbun sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Ya, baik, terima kasih Pak Audrey. Saudara, setelah ini kami hadirkan informasi dari polemik usulan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang menjadi pahlawan nasional. Kami hadirkan informasinya selepas jeda.